Hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa melakukan ibadah, menghidupkan ibadah di bulan Ramadan, maka dosanya akan diampuni. Menghidupkan bulan Ramadan ini diantaranya adalah bitilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Jadi dalam maksud hadis tadi, menghidupkan bulan Ramadan adalah dengan pertama dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, atau dengan kajian-kajian ilmiah. Ini termasuk mangkoma Ramadan. Panjenengan merangaki pengajian atau di masjid-masjid kalau bulan Ramadan biasanya cukup 1 minggu 1 kali ada kegiatan taklim atau irsyadat taujihat, tapi kadang-kadang di bulan Ramadan lebih banyak dari itu, termasuk Masjid Agung setelah subuh setiap hari dan setelah duhur juga ada, sehingga itu termasuk mangkoma Ramadan, termasuk menghidupkan bulan Ramadan dengan ibadah, termasuk adalah dengan membaca Al-Quran. Di sini tenggula kitab nang HP ini adalah kitab Risalatul Muawanah karangan Abdullah Al-Haddad. Di kitab sini disebutkan yang bagi ayyakuna laka wirdun min tilawatil kitabil aziz. Di sini disebutkan kita sebagai orang muslim selayaknya dan sepatutnya, atau bahkan anggaplah wajib. Yang bagi di sini adalah bisa diartikan selayaknya, sepatutnya, atau bisa wajib. Artinya wajib dalam arti bukan wajib dalam fikih. Harus bagi kita sebagai orang muslim mempunyai rutinitas membaca Al-Quran. Harus kita sebagai muslim mempunyai rutinitas untuk membaca Al-Quran. Tudawimu ala qiraatihi fi kulli yaumin wa lailatin. Setiap hari harus ada Al-Quran yang kita baca. Jangan sampai kita nol dalam satu hari, nol dalam waktu 24 jam kita jangan sampai nol tidak baca Al-Quran. Walaupun hanya qul, walaupun hanya surat Fatihah, walaupun hanya surat Al-Falaq, An-Nas. Yang penting dalam waktu 24 jam itu kita ada bacaan dari Al-Quran. Jadi pada bacaan Al-Quran yang kita baca. Wa adna dzalika an taktasiru ala juz'in. Paling sedikit katanya di sini nih. Mun bisa paling didiin benar itu adalah 1 juz. Sehingga kalau 1 juz dalam 1 hari kita bisa hatam. Kenapa dalam 1 bulan kita bisa hatam? Kenapa? Benar 1 juz. Al-Quran adalah 30 juz. Jadi program utama kita adalah hatam setiap bulan. Nikah yang dianjurkan oleh sahibul kitab nang Al-Haddad, sarang Al-Haddad. Bagaimana sekiranya gue lebih banyak nikah hatam Al-Quran dalam sebulan adalah 1 juz nikah. Dan kalau bisa katanya di sini wa ala dzalika an takhtima fi salasati ayyam. Diharapkan oleh Al-Haddad kita hatam setiap 3 hari. Bisa nikah setiap 3 hari katanya di sini. Kira-kira berapa kalau umpamanya pesanan setiap 3 hari hatam? Ini diusahakan seperti itu. Anggaplah tiap hari kita 10 juz. Tidak apa-apa kita bercita-cita seperti itu. Kita yang penting andi cita-cita engkau taruh hatam Al-Quran ben 3 hari. Pertama kan panjenengan di cita-cita engkau hatam 1 bulan 1 kali. Setelah itu ada peningkatan dan terus seperti itu.
Nikah yang diharapkan dalam kitab ini kita hatam, paling tidak kita hatam setiap 1 bulan. Dan kadang-kadang kita kan hatamnya setiap 5 tahun sekali kadang-kadang. Atau bahkan tidak pernah hatam. Lambat ki ngaji neng musholla atau neng langker mungkin asalnya kan bahasa dimin Quran kene hatam nyampili aja ira soleh ya teraki deka Pak Ustadz sing ngajar neng musholla. Beda-beda oleh setahun hatam Al-Quran raja. Wah, pakun ajam situng ternyata. Padahal hatam Quran. Mungkin kadang-kadang kita hatam saat itu saja. Kalau sudah dewasa, khawatir kita tidak seperti itu. Ya makanya kita saling mengingatkan. Kita saling mengingatkan, termasuk pagi ini bagaimana sekiranya kita itu jangan sampai dalam 1 bulan kita tidak hatam Al-Quran. Mungkin menoreng penter kadang-kadang kop cokop kulhu 3 kali hatam Al-Quran. Karena seperti saya dapat sarang Kanjeng Nabi dan Sayyidah Aisyah. Aisyah ban muntedung ngatamaki Quran kelu. Jadi abang ngantok kesorong ngatamaki Al-Quran. Ternyata sampone tanyaki paling tidak baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Itu hatam Al-Quran. Jadi panjenengan monasarena ngatamaki Al-Quran dimin artinya paling punten panjenengan maos kul huwallahu ahad 3 kali. Panjenengan yang ke hatam Al-Quran. Sebelum tidur hatam Al-Quran. Cuman jangan terus ini artinya terus pakai cuman panjenengan lo hatam-hatam Al-Quran secara hakikinya, tapi cuman pesanan mengandalkan kulhu terus. Ini kan kurang sae. Kulhu tidak apa-apa kita buat pegangan seperti itu setiap mau tidur. Cuman kalau umpamanya pesanan dalam hidup kita mengandalkan kulhu terus, kurang sae. Jadi paling tidak hatam dalam 1 bulan itu 1 kali. Di sini disebutkan bahwa anna liqiraatil Quran fadlan 'aziman wa atharan fi tanwiril qalbi kabiran. Al-Quran dalam membaca Al-Quran mempunyai keutamaan yang luar biasa. Fadlan 'aziman, keutamaan yang luar biasa. Jadi panjenengan istiqomah mas Al-Quran ini kan luar biasa. Keutamaannya adalah luar biasa. Dan sangat mempengaruhi terhadap perbaikan hati. Perbaikan hati ini kan sangat dipengaruhi oleh faktor pembacaan Al-Quran kita. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka hati terus semakin baik, semakin baik, semakin baik. Artinya panjenengan membaca Al-Quran itu ada cahaya yang kembali kepada hati kita. Ya tentunya segala ibadah itu ada seperti itu. Cuman katanya di sini bahwa Al-Quran itu setiap kita membaca Al-Quran itu atharon fi tanwiril qalbi kabiran. Jadi ada pengaruh yang luar biasa kepada hati kita. Ada perubahan dalam hati kita. Untuk memperbaiki hati adalah diantaranya nikah. Maka nang pikiran tombo ati iku 5 perkara guys. Tombo ati iku 5 perkara. Pertama diantaranya adalah membaca Al-Quran. Ngangen-ngangen wakna apa? Makna nih. Artinya membaca Al-Quran dan kita tafakkur dalam artinya itu juga menjadi obat hati. Makanya dapun kadito atharon mempunyai bekas, mempunyai pengaruh terhadap perubahan hati kita yang asalnya tidak baik menjadi baik. Kemudian negara itu Kanjeng Nabi adabu wa afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Di antaranya yang paling utama ibadah umat saya katanya Rasulullah adalah membaca Al-Quran. Bahkan Sayyidina Ali kan adabu man qara'al Qur'an wa huwa qa'imun fi shalah kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah.
Kata dia bagi barang siapa membaca Al-Qur'an wa huwa qa'imun fi shalah dan dalam melakukan salat berdiri, kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah, maka dia mendapat kebaikan 100 kebaikan dalam satu huruf. Satu huruf dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 100 kebaikan. Ini kan satu huruf loh, bukan satu juz atau bukan satu surat, tapi satu huruf. Panjenengan mau Fatihah dalam sholat, tinggal ngitung berapa huruf dalam Al-Qur'an, dalam surat Fatihah itu. Kalikan 100. Jadi mau dalam waktu sholat panjenengan mau Al-Quran, satu huruf yargai 100. Apakah kita harus hafal? Kita tidak harus hafal. Artinya ajeling seperti nikang, kita melihat seperti ini juga boleh-boleh saja. Panjenengan sholat umpamanya kan bisa ijarain. Sholat montoro panjenengan banyak genjernah pada saat baca Quran, asolat sambil muka Quran. Ki umpamanya Quran isabak seperti nikah. Praktek ki bisa. Jadi umpamanya senikah. Maaf, nikah mon HP tangki tepak muka Quran. Jek sebab HP nah, maka ni teku begula. Atau panjenengan tak diudu, HP naik buka, tulisan Al-Quran haram neku. Jadi umpamanya HP tak buka tulisan Al-Quran, lah ini kalau apa? Teka tak diudu. Kan cuman mun pakai buka Al-Quran neng HP, nah, panjenengan kutuan diudu. Nika bedanya tangki. Jadi sekaligus tidak boleh sahabat-sahabat. Quran sekali lagi panjenengan mon yasinan atau tahlilan, kadang yasin ini kayak sahabat neng karpet. Jangan, tidak boleh. Jadi jangan sampai surat yasin sahabat karpet. Kita menghina Al-Quran. Mon sengaja panjenengan dosa panjenengan. Sengaja menyebab Quran untuk menghina. Dosa, bisa murtad. Jadi jangan, gue sering mau hadir ke yasinan, neng kota khususnya, neng kota biasa nah, neng tisa punten ki ibadah toleransi, ki ibadah paham. Mau neng kota ni kadang, leh tabur yasin, mulai beri holan nomba mana petongare beri yasin, leh sabar baba, yon talaki, ini kan benih koran, tak boleh. Kembali lagi umpamanya panjenengan sholat. Sholat itu umpama kan senika ki jaraknya. Jarak sujud. Pas panjenengan kan cegah dari baba. Maka panjenengan maju kan senika. 1 2. Kan ketela pon. Panjenengan mau setelah terina Fatihah langsung baca terus sampai sakacah. Deki lestari panjenengan sakacah sakanan nih gila, kanan mundur. Nah, mundur ini kan pertama kan senika seret jangan langsung ruku, artinya beri jeda 1 2 neng geluh pasar ruku deki cek boleh senika kia maju boleh 1 2 pas sekiri. Jadi umpamanya yang kanan nih memang berakhir pada titik, maka panjenengan berarti berakhir pada titik itu. Umpamanya ternyata yang kanan tidak berakhir pada titik, panjenengan terus sakit dak sekacir. Sampai titik itu, artinya nomor nih kele makra jangan orang apa? Koncon ayat lenika. Nah, terus nika baca senika. Terus nanti berakhir pada di sini juga pada saat titik ambu. Umpaman benih titik panjenengan terus deki lastari ngolok salam. Jadi mundur. Nah, terus pas ngrosaki.
Deki buka panjen langgar lok salam, umpaman kanja kilok titik panjen terosaki tepak di luar sholat nih kak. Pah muka. Wis nikah. Terus kak dito dilakukan tahajud paling nyaman. Kita tahajud seperti itu. Min amit gule sistem seperti ini. Kalau tahajud gule senikah, maju mundur terus. Jadi muntakile satu juz, jangan berhenti tahajud. Jadi kanan kacir nih. Kanan kacir. Jadi dalam 2 rakaat adalah kanan kacir nikah. Jadi maju mundur terus. Makanya kadang-kadang lo aku caan gue lemon malam. Apa jang? Sebab kenapa? Tak kaya kadang kocak kadang. Jadi maju mundur sini kan. Enak, paling nyaman. Nah. Kita sudah baca Al-Quran 1 juz, malam 1 juz sudah. Tandi otang panjenan pun. Enak. Kalau belum 1 juz, jangan berhenti tahajud. Cuman kadang-kadang orang kan senikah. Tahajud sekian salam, kemudian sholat hajat. Nah, cuma setelah sholat hajat mungkin tasbih, seterakhir witir. Biasanya tinggal 3 lembar, tung 2 telok pas sejusan nih kak. Sholat hajat sudah mulai di sini. Jadi 1, 2, 3 pas sejusan nih kita. Sholat hajat dimulai di sini. Kalau karet telok lembar itu sholat hajat 4 salaman. Nah, jadi hatam panjenengan 1 juz sudah hatam. Ini ke caranya umpaman lo hafal. Ya mau hafal saya. Kita kan gak hafal, yang banyak kita udah hafal, jadi maju mundur. Atau seperti kisah lo pendapat, tapi jelas meskipun ngakui seperti kisah kan kadang-kadang penglihatan kurang normal. Pastinya maju mundur. Nah, maju mundur, jeling nih gitu. Tidak apa-apa, ini kita baca Al-Quran dalam sholat itu katanya tadi 1 huruf dihargai 100. Nah, ini kan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dalam kitab nikah seperti itu. Kemudian terus Sayyidina Ali ini kata bagi wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fi shalah kana lahu bi kulli harfin 50 hasanah. Umpamana panjenengan as-salat alingki karena udzur. Atau tak udzur salat sunat, maka setiap huruf beri 50. 50 separuh. Separohnya gila. Separuh asal 100 kan. Ini ke separuh 50. Nikah. Jadi umpamana as-salat alingki. Kemudian juga wa man qara'ahu wa huwa kharijus shalah wa huwa ala taharatin kana lahu bi kulli harfin harfin 25 hasanah. Umpamana maca di luar sholat dan dalam posisi punya wudu, berarti hafal kan? Kan maca Al-Quran ini kan tidak harus punya wudu. Menyeting sekotuan di wudu. Kan cuman keangku lebih sopan. Nika kita punya wudu meskipun tidak nyentuh. Yasin umpaman hafal panjenengan. Pas tadi wudu panjenengan lo kenapa? Kengkunan kenapa? Kurang sopan. Al-Quran ini kedahuluan Allah. Kita baca Al-Quran itu tanda kutip seakan-akan berbicara dengan Allah. Walaupun kita hafal kulhu mamanya, baca Al-Quran, baca kulhu, kita wajibkan punya wudu. Artinya wajib bagi tibi, kotuh kok di wudu. Nah ini kan paling bagus. Jadi umpaman dalam di luar sholat dan dia punya wudu oleh segemi. Nah, terus wa man qara'ahu ala ghairi taharatin kana lahu bi kulli harfin 10 hasanat. Umpamana baca Al-Quran di luar sholat dan tidak punya wudu, maka hitung huruf oleh 10. Surat Yasin hafal, tadi wudu panjang macam oleh 10 hitung huruf. Semua banyak ya, geng, paling mabe. Ini kan tingkatan paling bawah.
Jadi paling bawah. Kemudian nikah yang juga dianjurkan oleh Al-Haddad, ayyakuna himmuka fi tilawatika maksuran alal iktsar minha duna tadabburin wa tartilin. Nikah itu bagi alla yakuna hammuka. Jadi jangan sampai target kita adalah memperbanyak baca Al-Quran tapi tanpa tadabbur, tanpa kita meresapi. Cek bisa apa jenengan membaca sambil tadabbur, sambil napa merenungi arti dari apa yang kita baca. Makanya ada Quran terjemahan misalnya kan, panjenengan umpamanya sambil jeling terjemahan ini bagus. Tidak harus kita harus cepat selesai atau kita harus dapat sekian juz, tapi tidak kontrol apa maknanya dari yang dibaca kita itu. Jadi dapun itu jangan sampai dapun Al-Haddad panjenengan ini target lebih banyak membaca Al-Quran tanpa meresapi maknanya. Yang paling bagus adalah sedikit tidak apa-apa tapi sambil direnungi artinya. Nikah dapuna Al-Haddad nikah. Jadi paling punten napa sawaninga panjenengan oleh berarti nikah terjemah dia tinggal alerek panjenengan dia terjemahan apa artinya. Karena sekali itu kita baca Al-Quran itu umpaman tepak deka urusan swarga panjenengan langsung atua ya Allah mantar dan gulai pari masuk deka swarga panjenengan. Dan ini kan umpamana tepak ka urusan seksaan langsung panjenengan tua ya Allah mantar dan gulai jawaki dari seksana panjenengan. Ini kan seperti ini kan. Faulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Yadkhulunal jannata. Ini kan surga nih kan. Faulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Ya Allah, tan kula masuk akidah surga panjenengan. Kertek kaki dalam hati nih kan. Karena nikah surga. Nikah kan ida bagi nikah itu. Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannah. Orang yang bertaubat dan orang yang beramal soleh mereka akan masuk surga Allah. Nah panjenengan Pak tuh ya Allah dan kula mantar termasuk anikah. Termasuk orang yang selalu bertaubat kepada Allah dan selalu beramal soleh. Karena nikah yadkhulunal jannata akan masuk surga Allah. Dan nikah apa lagi? Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Nikah kan? Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim, merekalah yang diberi nikmat oleh Allah. Artinya para nabi nikah. Dengan itu disebutkan Nabi Idris, Seraan nikah dan lain sebagainya. Nikah termasuk orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Dan nikah gula lebih banyak atua. Ya Allah, dan gula manteri pamasuk akan nikah serang panjenengan. Nikah diantar setiap kita baca Al-Quran jaga itu urusan seksaan, kayak urusan seksaan. Banyak jadi pokoknya intinya umpaman panjenengan ketemu ban innallaha ghafurur rahim umpamana innallaha ghafurur rahim sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengampuni dan maha kasih sayang. Kita kretek dalam hati ya Allah dan gula menteri sepora sarang panjenengan pun ikan serna sarang panjenengan. Sekali terus. Ini namanya tadabbur. Merenungi makna dari Al-Quran itu. Lanjut. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, kemudian juga di sini itu bagi sarang Al-Haddad
Wa 'alaika idza talauta bitadabbur wa tafahum wasta'in 'ala dzalika bitartil wat tarassul wahdir fi qalbika 'azamatal mutakallim subhanahu wa ta'ala. Juga selain kita merenungi, artinya kita terus merenungi tentang keagungan Allah. Setiap kita baca Al-Quran, kita tetap terus merenungi tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita baca Al-Quran itu, dalam Al-Quran kadinto mengandung perintah Allah, mengandung larangan Allah, mengandung nasihat-nasihat, mengandung tentang ketauhidan, dan mengandung tentang ancaman-ancaman seperti jangan gula-gula, mengandung tentang jaminan-jaminan. Maka kita mengkondisikan dapun segala. Jadi umpama tapaki sarang masalah perintah seperti aqimus shalah umpamanya, dirikan salat. Atuang ya Allah tenggula mengter baringa mampu kangku ngalakoni salat. Umpamanya berkaitan dengan nasihat-nasihat juga seperti itu. Kan Al-Qur'an ini kan ada beberapa tema. Ada urusan nasihat, ada kisah, ada cerita, dan juga ada ancaman-ancaman dari Allah, ada jaminan-jaminan dari Allah, ada perintah-perintah dari Allah, ada larangan-larangan dari Allah. Banyak kandungan-kandungan dalam Al-Quran ini banyak. Kemudian yang kan itu dibagi wa alaika bil muhafadzati ala qiraati suwar wal ayat allati waradal hissu 'alaiha fi sunnah fi ba'dil awqat. Di samping kita menghatamkan Al-Quran seperti yang segala paling punten dalam satu bulan hatam, juga kita membaca surat-surat tertentu yang memang dianjurkan dalam hadis untuk membacanya. Kan beda tanggi. Surat-surat khusus kangkoi kita baca di waktu-waktu tertentu. Contohnya kadito. Famin dzalika an taqra kullalatin qabla an tanama alif lam mim sajadah. Seperti ada perintah dalam ajaran kita, sebelum tidur kita membaca surat Alif Lam Mim Sajadah. Sebelum tidur kita membaca surat Tabarak. Sebelum tidur kita membaca surat Al-Waqi'ah. Nikah. Kemudian juga surat Ad-Dukhan, termasuk surat Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat. Jadi ada dalam keterangan-keterangan nikah itu memang ada sebagian surat-surat yang dijadikan keistiqomahan. Panjenengan istiqomah surat Yasin pun malam bagus. Panjenengan surat Waqi'ah pun malam bagus. Atau panjenengan baca surat Kahfi setiap hari atau malam Jumat. Malam Jumat maca. Atau hari Jumat maca. Dan ini kan bagus karena apa? Memang ada perintah dalam agama. Mon Jumat nikah diusahakan membaca surat Al-Kahfi, baik dibaca malam hari atau neng siang harinya. Yang penting adalah satu majelis satu duduk panjenengan hatam surat Kahfi itu, bukan dijecel malam separoh pas separohnya siang hutan. Umpaman panjenengan macam malam kelakune lo apa tekalo maca. Anapa lastare malam. Umpaman panjenengan malam lo maca, siangnya maca. Nika eta kadito kita juga mempunyai keistiqomahan membaca surat-surat tertentu. Surat-surat yang memang oleh Rasulullah dianjurkan untuk kita baca. Ini kan boleh dibagi. Wa in amkanaka an taqra'al munjiyat as-sab'ah kulla lailatin fadzalika minal fadail 'azimah. Bisa ada pun Al-Haddad maca surat munjiyat setiap malam. Surat munjiyat bisa kan pada surat munjiyat. Mun bisa setiap malam. Ternyata banyak amalan kita tanggi di masjid majari ya di majari pagi sorong atamaki Al-Qur'an pun bulan atam.
Ya ki surah baca surat Munjiat. Oh banyak tuh gak habis bila salah kok. Tinggal mengatur waktu, Kadang-kadang kan orang saya tahu. Gula lo bisa baca Al-Quran pas hataman. Karena ten gula macam nikah. Senyatanya alasan tidak baca itu juga nikah karena lo pinter ngatur beto. Jek saya pinter ngatur beto, ki pakun ke jepo Al-Quran, napa sajus pas surat-surat tertentu adalah ini. Jadi jangan buat alasan. Kan kadang-kadang tadi anggap baca sholawat. Baca sholawat kadang-kadang orang nikah sholawat anggap satu hari 1.000, 1.000 umpama. Lah ini kadang-kadang alasan gula tak baca Al-Quran karena gula baca sholawat 1.000 benare. Dan ini alasan. Cereng orang banyak hatam Al-Quran ben bulan baca sholawat 5.000. Nah, apa pidana nih? Berarti satunya pandai ngatar waktu, situ nggak pandai. Atau situ nggak alasan males. Alasan males. Jadi umpamanya tidak malas, maka Al-Quran dibaca, sholawat juga dibaca. Jangan dibuat alasan pokoknya. Karena waktu kita 24 jam ini adalah lama. Pak lekor jam nikah abid. Bayangkan yang kita buat ngobrol saja insya Allah sekian jam. Coba panjenengan lihat TV dalam zaman Pak lekor jam panjenengan ngobrolnya berapa jam? Anggap ngobrol nikah adalah isinya adalah termasuk ajeling TV, nonton bola, nonton tinju, termasuk nonton sinetron, termasuk nekuk HP, ini ngobrol. Kita total dalam lekor jam. Insya Allah lebih dari Pak lekor, separuh Pak lekor jam. Jadi mon alasan gula tak di waktu baca Al-Quran, gula fokus baca selawat, atau sebaliknya, gula lo bisa baca selawat, fokus baca Al-Quran. Ini alasan bagi orang yang nakal. Karena mau ini total nih kan, lebih banyak neng atau menganggur atau sesuatu yang tidak bermanfaat. Kan beda solawat nih kan, anggap seperti nikah solawat. Banyak kadang-kadang kanca nikah, gula lo bisa baca nikah solawat delail, karena gula Al-Quran penari sekian. Atau sebaliknya, gula lo bisa baca Al-Quran kalau gula baca delail. Ini alasan yang tidak bisa diterima intinya. Kita bisa baca Al-Quran bisa karena punya waktu pasti, dan juga baca sholawat bisa. Jadi sama-sama dikerjakan. Sholawat dan Quran nikah ya nomor satunya Al-Quran tentunya, nomor duanya sholawat. Maksudnya ketiban apa? Kita baca Al-Quran, tidak paham maksudnya, tidak paham artinya, dapat pahala. Juga seperti ini juga sholawat, tidak paham artinya, tidak paham apa maksudnya, dapat pahala. Mun si lain, mun lo paham panjenengan belum tentu dapat pahala. Beda bacaan beni sholawat atau beni Al-Quran, panjenengan lo paham, maka panjenengan sulit untuk dapat pahala. Mun Al-Quran, panjenengan lo paham, dapat pahala. Lo paham. Atau baca sholawat, tidak paham, dapat pahala. Jadi ya anggap benih sejajar antara sholawat dan Quran, tentunya tidak. Tapi sejelas sama-sama mempunyai kehebatan. Makanya dalam hidup kita itu jangan sampai dalam satu hari tidak baca Al-Quran dan tidak baca sholawat. Harus ada sholawat. Harus ada sholawat. Karena apa? Al-Quran ini adalah bentuk komunikasi dengan Allah secara langsung. Dan sholawat ini adalah bentuk komunikasi kita kepada Rasulullah secara langsung. Jadi kalau umpamanya kita mengadakan komunikasi terus dengan Allah, dengan Rasulullah, maka insya Allah bagus, imbang. Dan juga yang perlu diingat, kita baca Al-Quran yang sopan. Ini perlu diingat.
Cocok sikile dan gula Quran cek sampai bebe, cek sampai sebab meskipun Yasin, tidak boleh. Dan ini seperti ini kan saya, sebatas dempar atau bangku. Dan lagi yang perlu diingat, panjenengan baca Al-Quran, nitamet, kadang orang ini kesaneka, muka Al-Quran tanggi, muka umpamana seneka, pada kendala, taklumi kole arampe, anu dak jawaban gelu. Paham seneka? Haram ini. Haram. Kenapa? Coba ini adalah menjijikkan. Quran tidak layak diberikan sesuatu yang jijik. Ini kan sering kita seperti itu. Mon aing panjen lo apa? Menyiapkan aing. Aing. Buka. Mon coba haram. Coba panjenengan. Pas coba ibu gula ngamuk panjenengan. Al-Quran itu apa panjenengan? King panjenengan lo ngiding ngamuk ke Al-Quran. Kita gak tahu kalau Al-Quran ngamuk mun panjenengan muka Al-Quran itu apa. Makanya haram, tak boleh. Bahasa ini gini lo. Transit kan, transit ke Jawa kecil, bahaya buka haram. Haram nih kak. Kasihan Quran itu apa di panjenengan. Mungkin melebihi panjenengan icopai gula melebihi pegela panjenengan dan gula Al-Quran icopai ngamuk eston keng kita gak dengar suara ngamuk Al-Quran, kita gak tahu bagaimana reaksi Al-Quran. Gak boleh, jangan sampai kita diteruskan. Dan juga cara nyabek boleh, nyabek Al-Quran sampai nikah Al-Quran, nikah kan kitab. Tidak boleh kitab di atasnya. Nikah kurang amul jagi Al-Quran. Kitab sebab berbeda. Karena Al-Quran. Jadi Quran itu harus di atas. Kenapa boleh pasanan isabai? HP. Panjang ke jedeng HP napa isabat atas Quran. Wah, ini kata. Jadi Quran anggaplah kita muliakan. Makanya jangan sampai panjenengan ngibah Al-Quran pakai teng-teng. Apa sini kamu ngibah Al-Quran? Jangan sampai teng-teng. Panjenengan pakai teng-teng bahasa nikah. Akhirnya alembai. HP ini buka tulisan Al-Quran bah alembai. Kurang sopan dah Al-Quran. Oke, ngeng. Al-Quran itu adalah kudu kita hormati ini Al-Quran. Jangan sampai sabadan-badan, jangan sampai. Makanya umpamana pah ngetela Al-Quran dengan embong, cepet tolong. Tadi untuk panjenengan lo kenapa? Cepet tolong. Karena demi kenapa? Agar Al-Quran itu tidak diinjak-injak. Nanti kalah. Sahabat atas. Cara kelacer bebe tolong panjenengan. Kewajiban panjenengan nolong ke atas. Kewajiban. Nah, mungkin jaga itu. Moga-moga manfaat, moga-moga barokah. Al-Fatihah.